Oke, sekarang kita mau gimana? Gua udah mulai benci sama para pejabat-pejabat di sini. Mereka udah ngambil alih kota Lembaksu. Sekarang kita bantai aja mereka semua. Terlalu brutal, Pak. Sebaiknya kita langsung ke intinya aja. Kita cari semua aset mereka. Lo emang gak sebrutal gua, tapi lo mau langsung gak hancurin semuanya. Bentar. Siapa? Hah, Kijong. Lah, si Kijong. Ayo, kita berangkat. Bentar, lu ngerasain aura ini nggak? Orang berbahaya. Apa ini mereka? Bukan, ini terlalu dekat dengan kita. Di video kali ini kita bakal bahas prediksi terhubung part 10 yang kemungkinan bakal jadi awal perang terbesar di kota Lembaksur. Karena di akhir part 9 semuanya mulai bergerak bersamaan. Baron dan Nico akhirnya muncul secara langsung. Kijong sudah dikirim, Peter dan Laksana juga mulai menuju laboratorium, dan di sisi lain Epin serta teman-temannya mulai benar-benar kewalahan melawan Yoda. Awal part 10 kemungkinan langsung memperlihatkan bentrokan aura antara Baron dan Kijong. Momen terakhir part 9 jelas nunjukin kalau Baron langsung sadar ada sosok berbahaya mendekat. Dan ternyata itu adalah Kijong, senjata hidup milik organisasi yang selama ini disiapkan khusus untuk menghadapi Baron. Kemungkinan Nico langsung sadar kalau situasi kali ini beda dari biasanya. Karena aura Kijong terasa jauh lebih mengerikan dibanding prajurit eksperimen lain. Bahkan Baron yang biasanya santai kemungkinan mulai serius untuk pertama kalinya. Kijong kemungkinan datang sambil dikawal banyak prajurit elit. Dan saat dia muncul, suasana di pintu masuk Lembaksur langsung berubah sunyi. Semua orang sadar kalau monster sebenarnya baru saja datang. Kemungkinan besar Jack juga ikut datang untuk mengawasi Kijong. Karena sebelumnya Jack yang bertanggung jawab atas eksperimen dan pengiriman Kijong. Tapi Jack sendiri kemungkinan masih punya tujuan misterius yang belum diketahui organisasi. Di sisi lain laboratorium mulai semakin kacau. Arto kemungkinan berhasil masuk lebih dalam ke area rahasia dan menemukan ruangan eksperimen terbesar. Di sana dia mulai sadar kalau organisasi ternyata bukan cuma mencuci otak orang biasa, tapi juga mencoba menciptakan manusia super menggunakan eksperimen kekebalan tubuh. Kemungkinan Arto menemukan banyak tabung besar berisi manusia yang belum sempurna. Dan yang paling mengejutkan, ada kemungkinan dia melihat simbol mata hitam milik Epin di salah satu dokumen eksperimen lama. Artinya teori selama ini mulai benar. Mata hitam Epin kemungkinan memang punya hubungan langsung dengan organisasi itu sejak dulu. Sementara itu di luar ruangan, Joler, Boris, dan Epin masih mencoba menahan Yoda. Tapi setelah part 9 kita tahu kalau Yoda selama ini belum benar-benar serius. Dan di part 10 kemungkinan kekuatan asli Yoda mulai keluar. Awalnya Yoda mungkin cuma berdiri santai sambil menahan semua serangan mereka. Tapi saat dia mulai menyerang serius, situasinya langsung berubah total. Satu pukulan Yoda kemungkinan bikin Boris terpental jauh sampai menghancurkan dinding laboratorium. Joler juga kemungkinan mulai kesulitan membaca gerakan Yoda karena kecepatannya meningkat drastis. Dan di titik itu Epin mulai sadar kalau mereka gak mungkin menang kalau terus bertarung biasa. Kemungkinan Boris mulai emosi lagi karena teringat ayahnya. Dia mungkin mencoba menyerang membabi buta, tapi justru hampir dibunuh oleh Yoda. Dan saat itulah Epin refleks mengaktifkan mata hitamnya. Skene ini kemungkinan bakal jadi salah satu momen paling hype di part 10.
Awalnya mata Epin cuma berubah sedikit. Tapi perlahan aura gelap mulai keluar dari tubuhnya. Semua orang langsung sadar kalau kekuatan itu mulai bangkit lagi. Yang paling terkejut kemungkinan justru Yoda. Karena Yoda mungkin langsung mengenali mata tersebut dan berkata, "Jadi benar, pewaris itu masih hidup." Kalimat ini bakal jadi petunjuk besar kalau mata hitam bukan sekadar kekuatan biasa, tapi sesuatu yang sudah lama dicari organisasi. Kemungkinan setelah mata hitam aktif, kekuatan Epin langsung meningkat drastis. Gerakan dia jadi lebih cepat dan pukulannya mulai bisa membuat Yoda terdorong mundur. Tapi masalahnya, Joler tahu efek samping mata itu sangat berbahaya. Kemungkinan Joler bakal terus mencoba nyadarin Epin supaya gak kehilangan kendali. Karena kalau Epin terlalu lama memakai mata hitam, dia bisa berubah brutal dan menyerang siapa saja. Di sisi lain, Peter akhirnya sampai di laboratorium bersama pasukan tambahan. Dan ini bakal bikin situasi pemberontak makin buruk. Karena Peter bukan petarung biasa. Dia mantan anggota geng Baron yang tahu cara bertarung mereka. Kemungkinan Peter langsung menghadang anggota pemberontak lain di luar laboratorium dan mulai menghabisi mereka satu persatu dengan strategi yang sangat rapi. Sementara itu Laksana kemungkinan juga mulai datang mendekati laboratorium. Dan aura dia kemungkinan bahkan lebih menyeramkan dibanding Yoda. Organisasi sekarang benar-benar mengirim semua monster mereka sekaligus. Tapi di tengah kekacauan itu, Baron kemungkinan mulai bergerak. Awalnya Baron mungkin cuma mengamati Kijong tanpa menyerang. Karena dia sadar ada sesuatu yang aneh dari tubuh Kijong. Nico mungkin langsung emosi dan pengen menyerang, tapi Baron malah menghentikannya. Kemungkinan Baron mulai sadar kalau Kijong sebenarnya adalah korban eksperimen organisasi. Dan disinilah kemungkinan muncul flashback masa lalu Baron. Bisa jadi dulu Baron gagal menyelamatkan seseorang dari eksperimen yang sama. Makanya sekarang dia kelihatan jauh lebih serius saat melihat Kijong. Tapi tentu organisasi gak bakal kasih waktu buat mereka berpikir. Kijong kemungkinan langsung menyerang Baron dengan kekuatan brutal. Satu serangan aja mungkin langsung menghancurkan area sekitar pintu masuk Lembak Sur. Dan untuk pertama kalinya Nico kemungkinan mulai panik karena dia sadar monster di depan mereka benar-benar berbahaya. Ending part 10 kemungkinan bakal jadi cliffhanger besar. Saat Epin mulai kehilangan kendali karena mata hitam. Saat Yoda mulai serius. Saat Peter dan Laksana semakin dekat. Dan saat Baron akhirnya mulai bertarung melawan Kijong. Tiba-tiba Arto menemukan satu ruangan rahasia paling dalam laboratorium. Di sana ada sebuah tabung besar. Dan di dalam tabung itu kemungkinan ada seseorang yang sangat mengejutkan. Bisa jadi ayah Boris. Atau bahkan seseorang dari masa lalu Baron yang selama ini dianggap sudah mati. Skene terakhir kemungkinan ditutup dengan Arto berkata pelan. Jadi selama ini, semuanya belum berakhir. Dan layar langsung hitam. Kalau benar begitu, part 10 bakal jadi episode pembuka menuju perang terbesar antara pemberontak, organisasi, dan masa lalu kelam Baron yang akhirnya mulai terungkap.